Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan 5 pemain baru mereka untuk mengarungi Liga 1 musim 2025-2026. Setelah sebelumnya Persebaya Surabaya mencoret 10 pemain, 3 diantaranya adalah pemain asing yaitu Gilson Costa, Slavko Zamzanovic, dan Muhammad Rashid. Gilson Costa penampilannya di musim kemarin tidak terlalu konsisten dan tidak banyak membantu sebenarnya bagi Persebaya Surabaya. Slavko Zamzanovic bergabung di awal musim 2024-2025. Ia adalah sosok yang sangat tangguh di lini pertahanan dari Persebaya Surabaya, meskipun Persebaya Surabaya harus kebobolan di dalam jumlah gol yang sangat begitu banyak, tetapi sosoknya tetap menjadi pilar penting bagi Persebaya Surabaya di musim kemarin. Lalu juga Muhammad Rashid, pemain yang serba bisa box to box dan menjadi penghubung yang sangat begitu baik antara lini belakang dan lini depan dari Persebaya Surabaya. Dan Muhammad Rashid pun sering memberikan kejutan atau memberikan solusi ketika Persebaya Surabaya sedang mengalami kebuntuan dalam hal mencetak gol, dan Muhammad Rashid selalu melakukan itu, dan ia pun sering membawa Persebaya Surabaya keluar dari situasi sulit dan pada akhirnya bisa mendapatkan 3 poin. Dan belum ada kepastian apakah Muhammad Rashid akan tetap di Liga 1 atau justru malah mencari klub di negara-negara yang lainnya. Dan 7 pemain lokal Persebaya Surabaya pun harus dicoret ya di musim ini, yaitu Muhammad Rizky, kiper yang memang ketika melapisi Hernando Ari, ia pun sering tampil dengan cukup baik. Lalu juga Ardi Idrus, pemain senior yang sebelumnya didatangkan dari Bali United, dan Ardi Idrus di musim ini masih belum ada kepastian juga apakah ia masih akan membela tim di Liga 1 atau keluar kemana gitu ya. Nanti kita cari informasinya. Juga Muhammad Hidayat, Rizwan Lauhin, Kasim Botan, dan Andre Oktapiansa. Nah, selain 10 pemain yang dikeluarkan oleh Persebaya Surabaya pun mendepak ya pelatih kepala mereka, yaitu Paul Muster, yang sebenarnya di akhir musim 2024-2025 Paul Muster ini nyaris sekali gitu ya dipecat oleh Persebaya Surabaya, tetapi di ujung jurang atau di ujung harapan dari manajemen Persebaya Surabaya, Paul Muster mampu memberikan yang terbaik sehingga bisa membawa Persebaya Surabaya finish di peringkat keempat klasemen akhir Liga 1 musim 2025-2026. Dan kalau misalnya kita melihat statistik dari Persebaya Surabaya di musim kemarin, dari 34 laga mereka mencatatkan kemenangan sebanyak 15 kali, 11 kali hasil imbang, dan 8 kekalahan dengan jumlah kebobolan yaitu 38 kali dan jumlah mencetak gol yaitu 41 gol. Nah, sebenarnya permasalahan Persebaya Surabaya di eranya Paul Muster atau di Liga 1 musim kemarin yaitu dalam hal efektivitas ya, mengkonversi peluang menjadi sebuah gol. Nah, ini yang sulit bagi Persebaya Surabaya. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya, hasil akhir pertandingan dari Persebaya Surabaya di musim kemarin itu menang itu selalu tipis. Ya, kadang 1-0, 2-1 gitu ya. Jadi statistik itu menunjukkan bahwa mereka ini sangat kesulitan ya untuk bagaimana caranya ya menyelesaikan sebuah peluang menjadi sebuah gol. Bahkan di musim kemarin, di pertengahan musim 2024-2025, Persebaya Surabaya langsung melakukan perubahan, yaitu dengan mendatangkan striker anyar, yaitu Dezan Tumbas ya, untuk menambah daya dobrak ya bagi Persebaya Surabaya, dan masih belum efektif. Nah, sehingga di musim ini manajemen Persebaya Surabaya berupaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dengan mengevaluasi, dan hasil evaluasi tersebut mereka mencoret 10 pemain dan baru mendatangkan 5 pemain yang akan dipersiapkan untuk Liga 1 musim 2025-2026. Nah, pemain-pemain yang baru diperkenalkan oleh Persebaya Surabaya yaitu yang pertama, yang paling terbaru nih, yaitu Milos Rajkovic. Milos Rajkovic merupakan gelandang ya, usia 31 tahun. Jelas kehadirannya itu menggantikan perannya Muhammad Rashid ya. Dan pemain ini tidak cap kaleng-kaleng gitu ya. Ia merupakan pemain timnas Montenegro yang sudah memiliki 18 caps bersama timnas Montenegro. Dan sebelum ke Persebaya Surabaya, ia pun bermain di Liga Utama Montenegro dan sempat bermain juga ya di Malaysia. Nah, selain Milos Rajkovic, Persebaya Surabaya terlebih dahulu juga sudah memperkenalkan Gali Pritas ya, pemain dari PSIS Semarang yang ya sayang sekali PSIS Semarang harus terdegradasi ke Liga 2, dan Gali Pritas ini langsung dibondong ya oleh Persebaya Surabaya untuk bergabung dalam mempersiapkan tim di musim depan.
Selain Gali Bretas, lalu juga Risto Mitrevski, ya, pemain dari Dewa United, pemain bertahan dari Dewa United. Kehadirannya jelas itu menggantikan Slavko Zamzanovic. Dan gak kaleng-kaleng juga, ya, penampilannya di Dewa United itu sangat begitu apik, ya. Ia pun tampil solid di lini pertahanan. Jadi alasan-alasan tersebut itu membuat Persebaya Surabaya terpincut, ya, terhadap pemain ini. Nah, selain itu Koko Ari juga bergabung, ya, yang sebelumnya berseragam Madura United kini sudah bergabung ke Persebaya Surabaya, dan yang paling mengejutkan yaitu Rahmat Irianto. Tampil sangat luar biasa di Persib, tampil sangat superior. Muhammad Irianto ini sukses memberikan 2 gelar back-to-back Champions bagi Persib Bandung. Meskipun di akhir musim 2024-2025 Muhammad Irianto ini terkena cedera ACL. Nah, sehingga penampilan terakhirnya di Persib itu kalau gak salah pas cedera itu melawan PSBS Biak yang di Papua. Nah, jadi itu adalah penampilan terakhir Muhammad Irianto. Tetapi terlepas dari itu, pemain ini adalah pemain yang sangat tidak asing lagi bagi Persebaya Surabaya karena ia pun lahir di Surabaya, tumbuh di dalam sepak bola bersama Persebaya Surabaya bersama sang ayah. Namun dalam karirnya ia harus hijrah dulu ke Bandung, ya, dan memberikan 2 gelar penting bagi Persib. Dan setelah itu pertimbangan manajemen karena Muhammad Irianto ini adalah pemain asli lokal daerah dan ya sangat begitu penting lah, ya, untuk dihadirkan dalam membangun tim bagi Persebaya Surabaya di musim 2025-2026. Dan pelatih baru mereka yang menggantikan Paul Muster yaitu Eduardo Perez, yang juga nama ini tidak terlalu asing dan tidak asing lagi sebenarnya di sepak bola di Indonesia. Ia pun sempat menjadi asisten Luis Milla ketika Luis Milla menangani tim nasional Indonesia. Oke, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya serta share kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.